Hai, kembali lagi bersama aku Surya. Jika saat market turun, berarti saatnya value investing. Lah, emang masih zaman ya? Value investing bisa dibilang strategi yang dianggap old school, tapi menurutku masih cukup ampuh. Cuman kalau ekspektasinya beli sekarang langsung cuan besar minggu depan, ya saham ini nggak cocok untukmu. Kalau itu cari aja saham yang tebak-tebakan siapa bandarnya. Kalau value investing itu adalah strategi yang mana investor akan mencari saham dengan valuasi terdiskon atau lebih murah dari nilai intrinsiknya. Nah, asumsi nilai intrinsik ini bukan berarti nilai pasti ya. Nilai intrinsik ini akan tergantung dengan metode yang digunakan. Apakah menggunakan metode valuasi relatif seperti PI dan PBV yang dilihat secara historis, atau yang dihitung asumsi PI dan PBV wajar berdasarkan prospek kinerja keuangannya, atau ada juga yang menggunakan valuasi absolut seperti discounted cash flow hingga menghitung valuasi per bisnis dengan sum of the part-nya. Dari situ akan dilihat apakah posisi nilai intrinsiknya itu di bawah atau di atas harga pasar. Jika nilai intrinsiknya di atas harga pasar, berarti saham tersebut bisa disebut diskon. Dalam value investing, hal yang terpenting itu bukan apakah saham itu udah diskon atau belum, tapi apakah fundamental bisnisnya masih prospek atau sudah sunset. Ingat, dalam value investing kita itu membeli bisnis, bukan membeli saham. Sehingga yang dilihat tuh prospek bisnisnya, bukan harga sahamnya, lagi naik atau lagi turun. Jika sebuah saham murah tapi bisnisnya nggak ekspansif dan cenderung turun, ya berarti saham itu layak diberikan harga murah. Tapi jika saham yang pertumbuhan bisnisnya oke, tapi ternyata valuasinya masih murah, itulah saham wonderful yang lagi diskon. Nah, aku akan praktek 5 cara sederhana cari saham value investing dengan mudah. Pertama, salah satu matriks yang paling sederhana itu mencari saham murah adalah matriks PBV Band. Kenapa PBV bukan PE? Karena kondisi emiten di Indonesia itu labanya masih banyak yang labil, apalagi saham cyclical, sehingga PE Band secara historisnya tuh bakal susah dilihat berapa nih yang wajarnya gitu, karena ada yang minus kadang-kadang dan sebagainya. Untuk itu aku ambil matriks yang bisa digunakan lebih umum dan cenderung stabil sesuai dengan growth kekayaan si emiten, yakni PBV Band. Nah, PBV Band adalah salah satu cara untuk melihat kewajaran PBV sebuah emiten berdasarkan data historisnya. Secara teori, PBV Band yang sudah di bawah mean-nya dalam periode tertentu itu dianggap murah. Kalau aku sedikit modifikasi sesuai dengan kondisi pasar ya. Misalnya saat ini kan marketnya lagi kurang enak ya. Aku akan cari saham-saham dengan PBV yang sudah di bawah PBV standar deviasi minus satunya. Untuk periodenya rata-rata aku gunakan 5 tahun sesuai dengan siklus ekonomi. Kalau 10 tahun itu kepanjangan kadang-kadang. Tapi kalau 3 tahun kependekan. Nah, cuman untuk saham yang baru IPO beberapa waktu terakhir itu kita bisa gunakan 1-3 tahun periode PBV-nya. Nah, kalau baru IPO 1 bulan, kita nggak bisa lihat pakai PBV Band ya. Itu sabar aja dulu, kita tunggu pergerakan harga pembentukan harganya lah. Dan screeningnya juga kita berdasarkan market cap. Jadi kita akan lihat saham-saham dengan 100-200 market cap terbesar dengan posisi PBV sudah diasumsikan murah seperti tadi di bawah PBV standar deviasi minus 1. Dari situ kita bisa seleksi 30-50an saham yang menarik. Nah, agar seleksinya makin ketat, kita juga bisa sertakan asumsi likuiditas yang dilihat biasanya kalau aku bandinginnya bid overnya di atas 100.000 lot lah. Kalau yang di bawah itu ya kita lihat-lihat lagi dulu kira-kira gimana nih sahamnya, fundamentalnya. Tapi kalau udah yang cuma 10.000 lot, udah kita skip. Kenapa likuiditas penting? Karena kalau kita masuk nanti dalam jumlah yang besar, terus mau jualnya bisa susah gitu karena nggak liquid. Nah, ini resiko saham yang kadang sering diabaikan juga. Lalu dalam screeningnya kita juga bisa menambahkan satu indikator lagi, yaitu PI-nya minimal 0 kali, yang artinya kita tidak mau cari saham yang lagi rugi. Cuman resikonya jika kita menggunakan screening yang tersebut, berarti ada saham-saham yang mungkin bisa kelewat kayak Saratoga, kan dia bisnisnya investasi, jadi ada momen dimana hasil investasinya tuh floating loss sehingga rugi kayak beberapa tahun lalu. Tapi kemudian ada turnaround sehingga harganya naik. Nah, kita akan kelewatan momen-momen saham tersebut jika kita menggunakan screeningan PI minimal 0 kali seperti itu. Kedua, setelah kita cari saham yang secara PBV diasumsikan lagi diskon nih. Nah, tahap yang kedua adalah kita melihat prospek pertumbuhan bisnis si emiten itu di masa depan. Cara simpelnya kita lihat aja konsensus analis lah yang paling cepat ya. Nah, dari asumsi konsensus analis itu kita bisa jadi dasar untuk melakukan riset lebih dalam terkait emiten tersebut dan secara sektoralnya. Misalnya, seperti kenapa saham ini kok dihargai murah dibandingkan dengan peers-nya yang lain, atau kenapa tiba-tiba sektor ini semuanya murah loh gitu. Kita bisa lihat kompetitor dan faktor sentimen sektoral. Misalnya, kali ini aku mau lihat saham sektor nikel dan Menara Telco yang udah murah banget. Faktornya untuk saham nikel karena harga nikelnya tuh emang lagi rendah banget sehingga
jadi resiko untuk margin keuntungan bisnis nikel. Tapi dengan karakter saham cyclical, saat lagi bau-bau inilah kita masuk gitu. Bukan pas lagi wanginya, karena itu udah pasti mahal nantinya. Meski harus punya toleransi hold yang cukup lama. Nah, kalau dari saya standarnya sekitar 2 tahunan. Lalu ada juga saham Menara Telco. Nah, ini saham udah murah dalam 2 tahun terakhir. Faktornya banyak, dari perlambatan growth bisnis setelah konsolidasi ISAT dengan Tri. Terus ada sentimen non-fundamental karena Luhut bilang nggak butuh BTS lagi karena udah ada Starlink. Elon Musk-nya malah PHP investasi di Indonesianya ya. Dan ada resiko konsolidasi Excel dengan Friends serta setelah perkembangan jaringan 5G di Indonesia juga cukup lambat ya perkembangannya. Meski begitu, harga saham sektor defensif ini masih bisa dibilang murah. Walaupun kayak Tower ini dikhawatirkan dengan tingkat utang yang tinggi. Tapi menurutku dengan bisnis kontrak jangka panjang seperti Menara Telekomunikasi, manajemen pasti sudah punya hitungan resiko utang untuk ekspansi tersebut. Nah, agar yakin untuk masuk ke saham-saham yang murah tapi karena ada sentimen seperti ini, kita emang butuh conviction sendiri dari hasil analisis sendiri dan bisa melihat masukan-masukan lain yang objektif. Misalnya bisa membaca artikel riset di Mikir Duit yang free, lalu bisa juga konsultasi di Mikir Dividen. Kita diskusi di grup WhatsApp-nya tentang saham-saham yang memang menarik gitu. Ketiga, setelah kita tahu nih harganya lagi diskon, prospek bisnis bisa bertumbuh ke depannya. Berarti saatnya membuat investment planning. Nah, biasanya kan saham yang punya prospek bagus tapi lagi murah itu disebabkan ada sentimen negatif yang menekan harganya. Misalnya kayak saham nikel tuh disebabkan oleh ekonomi Cina yang masih lesu sehingga permintaan nikel turun. Hal itu membuat harga nikel berada di level rendah. Hasilnya margin bisnis nikel kurang oke dan kinerjanya mengalami penurunan sehingga investor nge-punishment saham yang dalam jangka pendek nilai nggak prospek. Tapi jika harga nikel kembali pulih, saham nikel juga bisa growth lagi. Artinya ada prospek turnaround di sana. Tapi kan mobil listrik lagi lesu kayaknya nih. Nah, nikel itu mayoritas sebenarnya untuk produksi stainless steel. Cuman industri di Cina juga lagi lesu sehingga permintaan nikel untuk stainless steel juga melambat. Nah, kalau kontribusi permintaan nikel untuk mobil listrik itu sebenarnya agak kecil. Jadi itu sentimen yang sudah kita pahami. Nah, tapi kita harus paham juga, kita beli saham yang lagi murah nih emang di harga murah, tapi bukan berarti pas kita beli langsung naik. Tetap ada resiko saham tersebut bisa turun lagi gitu. Untuk itu kita buat planning. Misalkan dalam membeli kita siapkan alokasi modal yang dibagi sebanyak 3-5 kali masuk. Misalnya, aku ada modal 100 juta untuk investasi di saham NCKL, tapi aku ada rencana masuk 4 kali dengan masing-masing 25 juta. Masuk pertama di harga 700 senilai 25 juta. Nah, sisanya saat berada di bawah harga rata tersebut gitu kan. Berapa saja posisinya? Kamu bisa pakai support kuat secara teknikal atau angka round number seperti misalnya kalau aku beli awal di 700 berarti aku akan cerok di 650 dan 600, 550 dan 500 misalnya. Kamu bisa buat ketentuan seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa dapat harga rata-rata yang bagus gitu. Terus kalau kita masuk bertahap gitu terus harganya keburu naik gimana? Ya udah jangan masuk. Berarti emang modal yang masuk segitu dulu aja. Kita optimalkan cuan yang optimal daripada kita maksain average up ternyata habis itu turun lagi dan kita malah jadi pegang harga rata-rata yang kurang oke. Seperti itu. Keempat, setelah kita beli bertahap, hal yang harus dilakukan tuh bukan mantau pergerakan harga setiap hari ya. Nanti malah bikin gatal dan gak sabar mau average down terus gitu. Tapi kita bisa memantau sentimen yang ada, apakah ada sinyal positif atau negatif, sehingga kita bisa mengatur nafas untuk menambah modal di saham tersebut. Lalu jika ada sentimen yang mengubah fundamental secara internal manajemen, misalnya ternyata ada kasus korupsi atau ada resiko utang besar yang sulit dikendalikan. Utang besar yang sulit dikendalikan itu seperti tingkat nilai utang jangka pendek kurang dari 1 tahun yang nilainya sangat besar dengan kondisi bisnis pendapatan lagi turun signifikan. Itu kita bisa ancang-ancang exit strategi. Jadi persiapan plan keluar dalam value investing adalah ketika ada perubahan bisnis secara internal yang beresiko terhadap keberlanjutan bisnis emiten tersebut. Nah, terakhir, kelima, sabar. Karena saham value investing ini tidak memberikan kamu cuan multi-bagger dalam 1 minggu. Jadi saat ada sentimen tekanan market seperti 28 Februari kemarin itu sebenarnya paling enak buat nyerok. Tapi pasti banyak yang khawatir kan apakah ini saham bisa bangkit atau enggak. Padahal kuncinya selama underlying bisnisnya bagus, sahamnya pasti bisa bangkit. Nah, Mikir Dividen sudah rangkum ada 39 saham value investing menarik yang bisa jadi pilihanmu untuk edisi akhir Februari 2025 kemarin. Join Mikir Dividen sekarang dengan klik link di deskripsi ya. Sampai ketemu di grup Mikir Dividen bersama ratusan investor saham lainnya. Bye-bye.